Ancaman bencana yang ada di Desa Nakfunu ada dua, yaitu ancaman tanah longsor dan kekeringan. Di sini pada musim kering betul-betul tidak ada air. Tetapi kalau pada musim hujan, air itu begitu banyak. Sampai banjir dan meluap masuk di perumahan kami. Nah, ketika masyarakat menanam dan terjadinya longsor, datang dan tutup, akhirnya mengganggu keadaan ekonomi masyarakat. Mulai dari bulan Agustus hingga ke Oktober itu masyarakat Desa Nakfunu mengalami musim kekeringan yang luar biasa, sehingga masyarakat itu hanya punya satu sumber mata air. Jadi masyarakat perlu mengambil air minum itu berjalan sepanjang 3-4 kilometer untuk mencari air minum. Kalau tidak punya perigi, artinya kami menanam sistem lokal. Artinya dari bulan Januari musim hujan, baru kami menanam sampai akhir Maret. Setelah PTS masuk pada tahun 2014 bulan April, bentuk kelompok tani, tapi masalah kami adalah air. Sehingga kami harus berusaha untuk menggali perigi, baru kami bisa menanam. Sudah. Kami telah menggali perigi ini dengan swadaya kami sendiri, dibantu oleh BTS dengan bahan semen, bantuan peralatan, baru kami bisa menyiram sesuai dengan debit air yang ada. Ini sudah 2 tahun kami pakai. 2 tahun sejak adanya BSK, Bina Swadaya Konsultan, ada kami pakai ini. Ini tidak ada sumber air. Tapi dengan implementasi 3R ini air ini masih bertahan dan sekarang masih ada. Di kemiringan seperti ini harus ada rora, ini lubang-lubang ini disebut rora, sehingga air ini tidak dia mengalir begitu saja. Fungsi yang kedua, menahan derasnya aliran air sehingga tidak menimbulkan longsor. Gotong royong, kami kelompok sepakat gotong royong itu pertama itu buat jembatan. Jadi jebakan itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu menahan derasnya air, jadi airnya tidak terbawa saja ke sana, tetapi tertahan di dalam jebakan itu. Sehingga nanti air itu dia meresap ke dalam tanah, menampung, menyimpan, kemudian kami gunakan kembali air itu di sumur sini. Dari tahun-tahun yang lalu bulan yang sama, debitnya ini 20 cm saja. Tetapi sesudah ada jebakan air, dia debitnya bertambah sehingga dia menjadi 60 cm. Karena kita pakai satu sumber air toh, jadi kita punya aturan. Aturannya itu ya, tiap ketua kelompok itu kan koordinir, dia punya anggota. Kalau memang apabila air tidak sampai di bak pertama, kita kumpul di satu tempat, kasih bersih, kita buka. Kalau memang dia jalan atau tersumbat di mana, nanti kita kasih bersihnya di situ. Perawatan ini yurannya kan udah masing-masing kelompok. Yuran tetap 10.000 itu, entah mau pakai air, tidak pakai air, tetap 10.000 itu tiap bulan. Tapi dihitung juga dari persenan hasil panen yang ada di kebun kita masing-masing. Itu kalau untuk 10 juta, dihitung 1%. Kalau 20 juta, berarti sudah naik 2%.
Tapi kalau untuk di atas dari 50 berarti kita tambahin 10% jadinya begitu. Maksud pakai aturan supaya dia jelas. Hari Kamis kami tutup dan hari Jumat semua anggota siram. Hari Sabtu dengan hari Minggu dengan hari Senin kami tutup sampai dengan hari Selasa. Hari Rabu baru kami pakai untuk siram semua sayur yang ada di Temelenga. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan memulai kembali dengan pertemuan kita, yaitu pertemuan kegiatan UBSP. Kegiatan kelompok di sini juga tidak hanya untuk menanam, tetapi juga ada UBSP kelompok. Dari simpan pinjam itu, kelompok memberikan 5% dari hasil jualan sayur ke UBSP. Kemudian akhir tahun keuntungannya bagi sisa hasil usahanya kepada semua anggota. Syarat untuk bisa meminjam di UBSP itu setiap anggota harus memiliki bedeng. Maksud persyaratan itu supaya mengikat anggota dan anggota itu tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi anggota itu tetap tekun di dalam kegiatan kelompok. Saya tertarik untuk menanam sayur karena untuk mengisi waktu luang saya sudah panen 2 kali. 1 kali panen dapat 100.000. Itu untuk tambahan uang sekolah, sisa beli buku, pulpoin. Kami panen dalam tempo 6 bulan. Tidak lagi buang-buang uang sayur ke pasar harus 10-20 ribu, tetapi sayur ada di pekarangan. Di dalam kebun kelompok itu hanya merupakan pembelajaran anggota. Anggota kembangkan itu di kebun individu. Di samping kerja di Demplot itu, di situ saya mendapat pengalaman banyak dari situ. Saya sekarang tanam ini ada 3.600 pohon yang mati hanya 8 pohon, Pak. Dan di sini, Pak, ya waktu kerja pertama itu penggalian habis, persiapan pupuk itu saya tidak pakai pupuk kimia, Pak. Saya lihat dari Demplot itu kami biasa pakai pupuk ini organik. Bisa dengan air cucian beras, dicampur dengan gula merah, fermentasi selama 1 minggu, itu jadi IMO 2. Pupuk yang saya pakai sekarang setengah organik, setengah kimia. Karena mau organik murni, saya belum berani karena tanah sudah sekian tahun pakai kimia, baru kita mau sekaligus dengan organik murni 100%, belum tentu juga. Sehingga solusinya itu setengah organik, setengah kimia. Konsep saya ke depan itu memang untuk satu desa ini, kita usahakan pertanian organik. Itu istilahnya ramah lingkungan kan. Saya dengar informasi itu dari LPTP yang mengajarkan sistem intensifikasi atau sistem tanaman terpadu. Kalau memang dari SRI ini kan dengan dia punya sistem berbeda dengan dulu. Mulai pembenihannya, sistem tanamnya juga berbeda. Sebelumnya sistem SRI yang saya pakai, itu sistem konvensional, itu bibitnya 1 karung. Tapi sekarang saya pakai 2,5 kilo yang ini. Lalu hasilnya juga banyak, hasilnya 2 kali lipat. Kita lihat sesuai dengan proyeksi curah hujan yang ada, bahwa Lombok itu kita bisa tanam di bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Oleh karena perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, maka kadang masyarakat itu tidak bisa membaca bagaimana atau pada musim-musim apa kita mau menanam. Sehingga kita bekerja sama dengan BSK dan YMTM melakukan kajian iklim itu sehingga kita bisa tahu pada bulan ini curah hujannya sekian. Nah, kita bisa menghasilkan data yang real. Misalnya ada pergeseran, istilahnya durasi, kita bisa masukkan data itu. Sehingga kita bisa konfirmasi ke Karitas, karena yang menginisiatif itu kan Karitas. Dan Desa Mas Biwa sebagai desa sampel. Kalau berdasarkan prediksi ini 120 ke atas, 220 meter ke atas itu bisa tanam padi. Akhir tahun ini kita mulai kegiatan sesuai dengan kalender pasar dan kalender tanam itu. Dalam kelompok tani kami sudah akan sesuaikan bulan mana yang harganya bagus, kami harus sesuaikan dengan itu dan kami akan tingkatkan sesuai dengan kalender.
masyarakat sudah menerapkan itu dan sudah meraih hasil yang cukup bagus, bisa meningkatkan ekonomi mereka. Dulu kalau tomat, kalau kami panen kalau 5 are, ya kalau panen itu seperti 25 ember. Tapi sekarang panen bisa 50 ember. Nah kalau buncis juga sama. Ya kalau dulu hanya tidak sampai 50 ke 100 kilo pun tidak. Tapi sekarang bisa sampai 300 kilo. Kalau dulu kami jual di pasar tradisional, atau kadang pembeli datang ambil di tempat. Tapi sekarang kami sudah bisa antar langsung ke restoran atau hipermarket. Dan nilai jualnya lebih tinggi dibanding dengan di pasar. Tujuan pelatihan pengemasan hasil produksi ini untuk membedakan harga. Dan kalau kita melakukan pengemasan dengan penjualan seperti ini, keuntungan bisa berlipat. Kita sudah pilah-pilah yang baik, setelah dicuci dengan bersih kita keringkan. Setelah dikeringkan baru kita melakukan pengemasan. Kita juga timbang, satu bungkus pengemasan seperti ini 300 gram. 300 gram ini nilai jualnya 10.000. Bedanya sangat jauh. Dulu itu Pak, dia punya makanan kita tidak bisa makan. Itu makanannya babi. Tapi sekarang kami sudah ikut di pelatihan, kami bisa ini diolah jadi keripik kiladi ini. Nah kita sudah beli ini, dia punya harga mahal. Bapak Bupati yang kami hormati, di Desa Tubuhue ada 13 kelompok tani, dan dari tahun ke tahun petani selalu dihadapkan kepada masalah kekurangan air. Sejak bulan April tahun 2014, Yayasan Bina Tani Sejahtera bekerjasama dengan 6 Poktan dan memberikan bantuan berupa perpipaan air irigasi sayuran, pelatihan budidaya sayuran, mulai dari pengetahuan memilih benih, membuat kalender tanam, cara persemaian, cara membuat bedeng, jarak tanam, perawatan, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pasca panen, sampai dengan pemasaran. Peristiwa hari ini boleh terjadi dan menjadi jawaban dan saksi hidup untuk persoalan-persoalan kekeringan yang kita alami di daerah ini. Dan yang menarik bahwa ya masyarakat bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan berbagai jenis sayuran dan varietas pada kondisi keterbatasan air. Ada 4 hal saja yang saya lihat benar-benar Bapak Ibu laksanakan dan menjadi ketangguhan petani. Pertama, masalah teknis. Varietas tidak diragukan lagi. Ada pemupukan, pemeliharaan, pengendalian hama, sehingga secara teknis hasilnya seperti ada sekarang. Dan ujung-ujungnya produksinya bagus. Tapi aspek sosial terjadi perubahan besar dalam bapak-bapak. Dalam hal penggunaan waktu. Orang yang atur waktu tepat bisa menghasilkan begini. Nah, pasca panennya juga, dan ini aspek-aspek ekonomi yang Bapak Ibu sudah laksanakan di sini. Dengan agribisnis usaha yang begini maju, keuntungan bagus, teknis jalan, ekonomis bagus, sosialnya juga mendukung, maka aspek pendukung adalah ini kelompok tani harus berkembang. Memang kekeringan kita tidak bisa hindari, tetapi belajar dari itu mari kita sama-sama berupaya bagaimana mengatasi itu. Jadi ke depan
Kita harapkan bahwa dari sektor pertanian kita terus berupaya mencari varietas-varietas yang cocok dengan kondisi alam sekarang. Kalau sorghum ini juga dari Caritas juga sudah memberi gambaran untuk kami. Dia kan juga untuk menahan erosi, jarang kena penyakit. Kalau masyarakat kami di sini kan sekarang siap untuk menanam sorghum itu. Cuma yang berat itu untuk menumbuk tumbuknya itu. Kami permintaan untuk orderkan penggiling supaya bisa meringankan kami petani. Upaya seperti ini adalah upaya cara yang perlu kita adopsi di tempat lain untuk mengatasi kekeringan sekaligus mengantisipasi kekurangan pangan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa teruskan lewat tindakan nyata di masing-masing tempat, tapi dalam sinergi dan sehingga program itu akan berjalan secara berkesinambungan. Saya sangat senang ketika saya lihat beberapa replikasi, tapi juga mesti diteruskan lewat tindakan-tindakan penyebaran seluruh wilayah kabupaten ini. Dalam data ini dia sudah merangkul semua, misalnya pendidikan, data KK, data anggota keluarga, tentang lahan kering, perkebunan, tentang lahan, peternakan, kelembagaan, KSM dan FTRB. Itu kami bagi dalam beberapa tim. Setiap rumah warga kami kunjungi semua dengan lembaran kuesioner yang ada. Tinggal isi saja kolom-kolom yang ada. Setelah itu kami datang, kami input dalam Excel. Kalau peta itu kan memang tertera di situ ada lahan sawah, terasering, ada daerah-daerah mata air itu kan ada. Kumpulan dari anak-anak sungai itu kan masuk di satu kali besar ini namanya Kali Roga. Semua sawah yang dekat dengan aliran sungai itu setiap tahun kena kalau memang ada banjir. Kalau memang banjir, tapi yang paling parah itu yang di ujung sana. Itu Di yang di Tenengalu. Untuk mengantisipasi agar jangan terjadi banjir yang lebih besar lagi, kita bisa buat ini reboisasi atau penghijauan di daerah-daerah dekat situ, di daerah hulu ini. Kami di sini kekurangan air. Jadi kawan-kawan Caritas juga sudah ada hati, artinya bisa menolong kami untuk bantu pipa, semen untuk kami bikin baknya, jebakan air apa semua. Air di Kok Bekoro itu kebetulan airnya juga memang air mata air yang sedikit begitu. Mula-mula kami juga ragu sekali. Dia posisi di sana tinggi. Kemudian dia turun sampai di sungai, baru dia naik lagi ke sini. Sekarang kami harus berusaha menanam pohon-pohon yang penghijauan seperti pohon itu. Artinya tambah lagi banyak-banyak. Mungkin dia 5 tahun akan datang, mungkin air semakin tambah banyak lagi. Di situ juga kami jaga terus, kami tidak tebang sudah itu tebal. Seluruh masyarakat, anak kecil semua gembira karena keadaan air sudah depan rumah. Di Kok Bekoro hanya untuk ini kampung saja. Di sini 1 bak penampung, 3 tugu. Olone juga mereka ambil mata air di sebelah ini, Aibara. 1 bak penampung dengan 6 tugu. Orang hulu berkontribusi dalam hal menjaga lingkungan hutan, air dan lain sebagainya. Tetapi orang hilir
mesti berpikir bagaimana kontribusi saya ke orang hulu, saling membantu dalam mulai dari mindset sampai dengan tindakan, itu mesti sejalan. Penghijauan atau reboisasi, forum bisa ambil bagian itu. Itu kan sebenarnya pekerjaan forum sebenarnya. Nah, untuk mengantisipasi dampak-dampak yang lebih hebat lagi kan. Kalau misalnya di situ tidak ada inisiatif untuk reboisasi atau penghijauan, sama saja bohong. Kalau misalnya reboisasi cuma di sini, karena debit airnya kan dari atas. Dengan kalau memang musim hujan, kalau sudah lebih dari 1-2 jam begitu, kami harus kontak lagi mereka di bawah agar mereka binatang peliharaan ternakan mereka yang sekarang di sungai dia cepat pindahkan. Sistem peringatan dini itu antara hulu, tengah dengan hilir, kita membuat sistem dengan menggunakan radio HT. Untuk di Desa Magepanda, itu kita buat bunyi lonceng gereja. Jadi kalau lonceng gereja panjang, itu berarti banjir sudah mau datang. Dan melalui forum per ini kami pemerintah desa mengadakan suatu dukungan yang baru itu memberikan suatu anggaran, dan rencana awal itu kami kasih 3 juta, tetapi setelah kami konsultasi di kabupaten mereka tidak mendukung karena belum dapat SK. Jadi mereka hanya luluskan itu 900.000 saja, dan ke depan kami berusaha untuk kasih mereka SK. Dan kami berharap supaya ke depan itu dia bisa jalan terus. Kami akan tetap melakukan program sebagaimana biasa, karena yang bertanggung jawab tentang program ini adalah BPBD daerah. Untuk Desa Nakfunu keseluruhannya hampir 50% dari keterlibatan dalam forum penanggulangan risiko bencana adalah kaum perempuan. Di sini kami melihat bahwa kaum perempuan itu yang jika dituntun dia lebih mempunyai semangat untuk berargumentasi dibanding dengan kaum laki-laki, karena kebanyakan kaum laki-laki itu sibuk dengan mata pencarian mereka. Rumah tahan angin dibangun di sini karena ya kita siapkan sebelumnya, kita kan siapkan jangan sampai kalau memang musibah terjadi begitu, kita harus tahu memang dia cara bangunnya bagaimana yang tahan kuat bisa tahan angin. Ada sedikit perbedaan. Kalau di sini biasanya kita tidak bisa pakai cakar begini. Tapi kalau kita pakai cakar begini itu dia akan kita tanam jadi dia kuat. Terus kalau dia cara ikatnya atau pasang regel ini harus dibor begitu supaya jangan gampang terlepas. Terus dia punya sambungan di ujung tiang itu kita harus bor, kasih masuk kawat, baru diikat dengan mirip di atas. Karena dindingnya harus dari luar. Sedangkan rumah yang dia pemberbedaannya kan dindingnya di dalam. Tendangan angin pas, tertahan di regel. Ketika tahun 2014 kemarin kami menetapkan suatu peraturan desa. Itu tidak boleh ini menambang kayu sembarangan. Dan dengan adanya forum PRW ini adakan yang namanya tungku hemat energi. Kalau sebelum kami pakai tungku hemat energi, kami pakai tungku biasa Pak. 1 hari itu dia bisa 3 ikat kayu bakar. Tapi sesudah kami dapat pelatihan tentang tungku hemat energi ini, maka 1 hari itu bisa 1 ikat kayu bakar. Bagi kami memang lumayan sekali, sudah membantu ibu rumah tangga kekurangan kayu bakar itu. Sekarang sudah memakai ini hemat.
Forum PRW ini tidak saja hanya bergerak dalam bidang penanggulangan risiko bencana, tetapi juga kita bergerak dalam bidang konservasi lahan. PRDC Desa Nakfunu bahwa setiap tahun itu 1 jiwa wajib menanam 10 pohon anakan. Bagaimana kami mengantisipasi abrasi ini? Yaitu kami difasilitasi oleh Karitas Keuskupan Maumere, belajar di wetlands di Talibura, cara membuat hybrid, itu penangkap sedimen lumpur. Dengan hybrid ini, gelombang pasang, dia tidak lagi menerjang sampai di pemukiman ataukah di perkebunan warga, karena dia sudah membentuk daratan-daratan baru. Dalam proses pekerjaan ini banyak juga ada sindiran-sindiran kepada kelompok ini bahwa kami kerja ini seperti kerja orang gila. Tidak ada apa-apa buat pagar di laut. Tetapi kami tetap berusaha, tetap kerja. Setelah sedimen lumpurnya sudah cukup, lalu kami mulai menanam bakau. Mangrove dan hybrid ini pertama sebagai tempat pembelajaran. Yang kedua jadi tempat pariwisata, sebagai tempat untuk bertelurnya ikan, menahan abrasi juga, tempat kalau dia sudah besar rimbun, dia juga bisa jadi sarang lebah madu. Bambu ini dia paling kuat mungkin 3 tahun, karena dia terendam pasti akan rusak. Kalau mangrove-nya sudah besar ya, sudah bambu, kalau tidak lagi juga sudah aman. Kami akan tetap jalankan apa yang ada, supaya lebih bagus lagi dari yang ada sekarang. Pemerintah tidak bisa berjalan mulus tanpa didukung oleh komponen masyarakat lain. Jadi kita mendorong inovasi-inovasi masyarakat setempat. Mari kita mengelola kondisi alam yang ada di sini dengan membaca lingkungan dan anomali cuaca yang sering berubah-ubah ini, untuk kita bisa lakukan yang terbaik untuk bisa menolong diri sendiri. Mudah-mudahan kemudian belakang hari nanti anak cucu itu dengan usahanya kami sekarang harus berusaha menanami kembali kan. Mereka harus mendapati hutan baru